Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita untuk kembali bertemu di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam salah satu tempat yang paling Allah cintai dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita dan memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa alhamdulillah menjaga anggota tubuh kita, badan kita, kaki kita langkahkan sampai ke masjid ini. Dan ingat hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menciptakan kematian, Allah ciptakan itu semua untuk menguji kita. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Jadi kehidupan kita ini penuh dengan ujian, Pak. Ada orang yang hidup dengan kemiskinan, miskin ujian. Sebaliknya ada orang yang Allah titipkan harta, harta itu juga ujian. Maka siapa orang yang miskin yang bersabar dan siapa orang yang kaya yang bersyukur, itulah yang lulus dalam ujian tersebut. Ada orang yang Allah beri ujian, mohon maaf, cacat tubuhnya. Apakah dia mengeluh ataukah dia menyalahkan Allah? Kalau tidak, dia bersabar, dia menerima walaupun saya cacat, namun saya bersyukur masih menjadi manusia. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan apapun. Untung saya jadi manusia meskipun cacat. Kalau Allah jadikan saya lintah, bisa aja, Pak. Atau Allah jadikan saya, mohon maaf ya, Pak ya, hewan ular gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah walaupun cacat, Allah masih pilih saja menjadi manusia. Jadi orang yang bersyukur itulah nanti yang beruntung, hadirin ya. Bersyukur atas seluruh keadaan yang dia dapati. Walaupun cacat, tetap dia bersyukur kepada Allah. Walaupun kurang, tetap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadirin, seluruh ujian dalam kehidupan kita ini, seluruh kehidupan yang kita jalani ini ujian. Sehat ujian juga, Pak. Sakit juga. Jangan kita anggap orang yang sakit aja yang diuji oleh Allah. Orang yang sehat juga. Karena banyak manusia yang Allah berikan nikmat sehat,
ternyata sehat dia gunakan untuk kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Ketika sakit baru ingat dia, wah ya Allah, kalau seandainya aku waktu sehat ke masjidnya, ini sudah di rumah sakit ya. Gawenya bergadang terus, iya kan? Bahkan main apa? Kalau di kampung kami itu Pak, ya di lampau juga ya, barampok ya, bampok di lampau. Ya. Ada juga orang sholat dibiarin dia lanjut sampai malam. Allah habis uangnya baru menyesal dia. Oh kalau seandainya saya gunakan waktu untuk ibadah, ini semua akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Jadi intinya Pak, hidup kita semua di dunia ini diuji oleh Allah. Namun siapa nanti yang bisa beramal soleh dan sukses melewati berbagai macam ujian dari Allah. Mudah ujian juga Pak, tua ujian juga. Menjadi suami ujian juga, menjadi istri juga. Suami diuji dengan bagaimana dia menyayangi, menjadi qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah qawwam, para pengayom, yang mendidik istrinya, kemudian yang menafkahi istrinya. Istri juga diberikan ujian sebagai istri, hadirin yang diberikan oleh Allah. Mampukah istri bersabar kalau suaminya punya kekurangan? Atau suaminya menjalankan sebuah syariat, mampu enggak dia menerima itu? Kita ambil contoh Pak, Hajar alaihissalam, istri kedua Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkannya Pak, dalam keadaan hamil, ditinggalin sama Nabi Ibrahim. Secara perasaan pasti nggak mau ya, di tempat yang antah berantah, tempat yang kering kerontang waktu itu, yang tidak ada manusia. Namun dia bertanya, wahai Ibrahim, Allah amraka bihadza? Apakah Allah yang merintahkan engkau? Kalau Allah yang merintahkan, pergilah gitu. Begitu keimanan yang luar biasa. Kalau ini syariat Allah, lanjut. Karena orang yang beriman itu Pak, dia mampu untuk menundukkan keinginan manusiawinya kalau itu perintah Allah. Contoh seorang pemimpin ya, ketika menjalankan hukum Allah, apa di antara hukum Allah itu Pak? Kalau mencuri telah mencapai nisabnya, potong tangannya. Nah, kalau itu adalah hukum Allah, jangan kita kekasihan nanti kan, kejamnya, enggak. Tinggalkan perasaan kita. Kalau itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, itulah orang yang beriman, yang lulus dengan ujian. Karena banyak Pak, yang menghalangi orang dari hidayah itu karena perasaan segan gitu ya, seperti Abu Thalib, paman Nabi yang luar biasa, dia sayang kepada Nabi. Kemudian dalam hati kecilnya betul ajaran Nabi, tapi segan Pak. Segan dia sama teman-temannya, sesama pembesar Quraisy ya. Sehingga dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak masuk Islam dia. Karena tidak kenaan gitu Pak ya. Ini diri yang Allah memberikan. Artinya Pak, kalau seandainya kita sudah tahu itu agama Allah, biarkan manusia, biarkan kita menyelisihi semua manusia, akan tapi jangan pernah kita menyelisihi satu manusia, yaitu siapa? Rasulullah. Iya. Mau orang tidak suka silakan, asalkan Allah dan Rasulnya ridho, suka kepada kita. Ini hadirin yang Allah memberikan. Apalagi kalau kita tinggal di minoritas Muslim, misalkan kita ke Eropa kan, semua kafir orang situ kan, jangan gara-gara orang tidak sholat kita segan, kita teman kita kafir gitu kan, tidak. Orang itu suka tidak suka sama kita, asalkan Allah dan Rasulnya ridho, maka yang pertama kali kita cintai dalam kehidupan ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah hadis Nabi. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." 3 perkara kalau seandainya kita amalkan akan kita dapati manisnya keimanan. Yang pertama Pak, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai, yang lebih dia segani, yang lebih dia agungkan, yang menjadi prioritas utamanya dalam kehidupan ini. Insya Allah kalau itu kita amalkan, kita akan merasakan manisnya keimanan.
Jadi kenapa kita sekarang gersang gitu Pak ya, nak maju Al-Qurannya malas gitu ya. Karena boleh jadi rasa cinta kita kepada selain Allah lebih besar. Cinta kepada istri lebih besar daripada cinta Allah dan Rasulnya. Sebaliknya gitu juga, seorang istri lebih sayang sama suaminya ketimbang sayang kepada syariat Allah. Iya kan? Saya nggak mau kehilangan Nabi gitu. Iya kan? Padahal ya abinya melakukan hal yang sesuatu yang sesuai dengan syariat ini misalkan Pak ya. Ya, maka orang yang betul-betul ya, akan mendapatkan ta'mul iman, ya rasa keimanan atau halawatul iman, hendaknya dia mendahulukan agama, syariat Allah, Allah dan Rasulnya. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kenapa banyak orang yang banyak di antara kita banyak yang kadang-kadang kok malas sholat gitu ya. Dan harus diperbarui imannya ini. Mungkin rasa cinta itu kan bagian daripada iman Pak ya. Bagian daripada amal soleh juga amal hati itu cinta. Mungkin cintanya yang grafiknya lagi menurun ini kepada Allah. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, insya Allah ya dia akan apa? Dia akan bersemangat beribadah. Seperti seseorang cinta kepada orang tuanya, anaknya, dia akan berkurban, ya kan? Dia akan mengeluarkan daya upaya, berusaha sungguh-sungguh untuk ya memenuhi keinginan daripada anaknya. Kalau orang lebih mencintai Allah Pak, tentu kita akan sungguh-sungguh memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bohong orang cinta kepada Allah Pak. Ya, kalau seandainya seruan Allah itu lebih ringan daripada panggilan bosnya. Kalau bosnya manggil siapa gitu ya. Komandan manggil siapa gitu, siapa gitu. Tapi kalau Allah manggil biasa aja dia. Ini Pak, ini bermasalah cinta kita. Maka kalau kita ingin merasakan manisnya iman itu solusi yang pertama itu. Harus kita prioritaskan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita. Insya Allah ya kita akan merasakan manisnya keimanan tersebut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita masih yang terkait penjelasan tafsir surah Al-Baqarah ayat yang keberapa kemarin Bang? Ya, ayat yang ke-113. Dalam ringkasan tafsir Imam Ibnu Katsir. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis yakni al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ini, qauluhu ta'ala, firman Allah taala. Jadi beliau masih menerangkan kepada kita ya tafsir dari firman Allah surah Al-Baqarah ayat 113 sekarang. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab ila akhiril ayat. Yang artinya orang-orang Yahudi berkata, orang Nasrani ya tidak berada dalam kebenaran apapun. Laisa ala syai' itu artinya tidak di atas suatu kebenaran apapun. Jadi menurut orang-orang Yahudi, orang Nasrani kafir dengan itu. Wa qalatin nasara, dan berkata orang-orang Nasrani, laisatil yahudu ala syai'in. Orang-orang Yahudi juga tidak berada di atas sesuatu apapun. Maksudnya dari kebenaran. Sesat mereka, kafir orang Yahudi. Wa hum yatlunal kitab, dan mereka membaca Alkitab, sama-sama membaca kitab suci masing-masing. Namun saling ya mengatakan sesat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya ini Pak menunjukkan apa? Orang-orang kafir juga mengkafirkan kita, orang yang beriman. Maka tidak boleh ya kita mengatakan orang yang kafir itu beriman, karena orang kafir itu sendiri ketika ditanya tentang kita orang Islam, jawabannya sama. Kalian juga tersesat katanya. Kalian juga kafir. Bahkan kita orang di luar Nasrani misalkan itu disangka mereka sebagai domba-domba yang
tersesat. Karena kita belum menerima ya Yesus sebagai juru selamat, kan gitu mereka. Nauzubillah min dzalik. Padahal Yesus tidak pernah bilang Tuhan, dia sebagai Tuhan enggak ada. Itu hanya karangan dari pendeta-pendeta mereka terkhusus buatan ya. Ideologi yang didoktrinkan oleh Paulus yang mereka anggap sebagai rasul mereka. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Padahal mereka telah dikiburi. Makanya para ulama kristolog ya Pak ya, termasuk Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini luar biasa dia. Beliau tidak hanya pakar dalam dunia keislaman, sehingga beliau diberi gelar oleh ulama yang lain. Di antara ulama yang mengakui kalimat beliau itu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walaupun beda mazhab fikih. Imam Ibnu Hajar itu Syafi'i. Beliau Hambali. Namun beliau diberi gelar oleh beliau sebagai Syekhul Islam, diakui. Syekhul Islam itu Pak, ini detail untuk orang-orang yang telah menguasai tentang ilmu-ilmu Islam ini. Dari fikihnya, dari hadisnya, dari tafsirnya gitu kan. Bahkan sampai beliau juga punya buku tentang kristologi, itu Syekhul Islam, ini luar biasa hadirin. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, beliau mengatakan di sini yubayyinu bihi ta'ala tanaqudahum wa tabaghudahum wa ta'adiyahum wa ta'anudahum. Kata beliau yang artinya yubayyinu bihi, dengan ayat ini Allah taala menjelaskan tentang apa? Tentang kontradiktif mereka, yakni orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian tentang saling benci di antara mereka. Tabaghudhum itu artinya saling benci di antara mereka. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang mereka saling memusuhi dan saling keras kepala. Jadi terjadi pertikaian, permusuhan yang besar antara sesama kafir. Maka kalau kita lihat ahlul dhalal ya, orang-orang yang sesat Pak, baik itu sesatnya kena kekufuran orang kafir atau sesatnya kena penyimpangan dari akidah dan manhaj yang disebut dengan istilah ahlul ahwa atau ahlul bid'ah itu Pak. Maka kalau kita melihat mereka bersatu itu secara zahir aja Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau melihat orang-orang kafir itu kayak dia bersatu gitu kan. Tapi ketahuilah hati mereka itu kata Allah bercerai-berai. Ya kan, nampak secara zahir saja Pak, karena mungkin misinya sama, ada kepentingan yang sama. Bersatu mereka itu. Namun hati mereka itu bercerai-berai. Inilah hakikat orang-orang yang berkumpul di atas kesesatan. Ya, orang yang bersatu tidak di atas kebenaran. Boleh kita berkumpul dalam Islam, boleh. Namun al-ijtima' 'alal haq, bersatu di atas, berkumpul di atas kebenaran. Maka dalam Islam Pak, kita mesti berkumpul bersatu di atas Al-Qur'an, ya. Wa'tasimu kata Allah. Berpegang teguhlah kalian, bersatulah itu maksudnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dan bersatulah kalian dengan tali Allah. Kalian seluruhnya dan jangan bercerai-berai dari tali Allah, yakni Al-Qur'an, sunnah, agama Islam. Maka kalau seandainya kita ingin buat perkumpulan Pak, meski kita berkumpul di atas kebenaran. Jangan kita buat perkumpulan namun berpecah belah pemahaman kita. Ada yang satunya muslim, satunya kafir, satunya sholat, satu tidak. Ini susah Pak, ya kan? Artinya tujuan kita bukan lagi agama itu. Pasti ada tujuan karena hobi tertentu, ya kan? Kalau dalam Islam Pak, kita disuruh bersatu di atas kebenaran sehingga kita bisa saling mengingatkan. Tapi kalau tidak itu Pak susah. Macam mana nak mengingatkan? Ya kan? Dia non muslim Ustaz, sukanya makan babi gitu, kita kan susah Pak. Maka kita disuruh oleh Allah itu Pak bersatu di atas kebenaran.
Sehingga untuk saling mengingatkan itu besar kemungkinan kita. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, Imam Ibnu Katsir melanjutkan, kama rawa Muhammad bin Ishaqin, sebagaimana telah meriwayatkan Imam Muhammad bin Ishaq an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sebagaimana yang telah kita ketahui Pak, beliau adalah ahli tafsirnya dari kalangan para sahabat, sehingga banyak sekali para muridnya dari kalangan tabi'in menukilkan penafsiran beliau terhadap banyak ayat dalam Al-Quran. Bahkan ada buku tafsir khusus, jadi ada ulama yang mengumpulkan khusus tafsir Ibnu Abbas saja, yang judulnya Tafsir Ibnu Abbas. Ada satu jilid, ini bukunya khusus Pak, dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semuanya berisi penafsiran riwayat-riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini bagus ya kalau Bapak beli bukunya. Ya, kayaknya ada terjemahannya juga ini untuk menambah keilmuan kita terhadap tafsir ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ibnu Abbas berkata, sebagaimana diriwayatkan dari muridnya Muhammad bin Ishaq, qala, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lamma qadima ahlu Najran minan nasara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala ya datang penduduk Najran dari kalangan Nasrani. Jadi ini adalah orang Kristen, ya, orang Nasrani dari Najran. Dia mengunjungi Nabi atau datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Pak, ketika Nabi dikunjungi oleh Nasrani Najran ini, datang pula pendeta Yahudi gitu ya. Nah, ini ada 3 lintas agama Islam dari Nabi, kemudian agama Nasrani atau Kristen dari ahlu Najran ini datang pula ya. Ketika itu atahum ahbaru Yahud, datang kepada mereka para pendeta Yahudi. Lantas apa yang terjadi? Ya, orang Nasrani Najran ini Pak bertengkar dengan pendeta Yahudi di depan Nabi SAW gitu ya. Ya. Fatanaza'u 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian mereka saling bertengkar. Ya, saling berdebat dengan keras gitu ya. Mereka sesama kafir gitu ya. Antara Nasrani dan Yahudi ini 'inda Rasulillah, di depan atau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas perawi hadis ini atau perawi riwayat ini yang bernama Rafi' ya. Iya. Maaf ya. Berkata salah seorang Nasrani dari Najran ini namanya Rafi' bin Harimalah. Ya. Faqala Rafi' bin Harimalah, berkata Rafi' bin Harimalah ini Pak, maaf ya, ini salah seorang dari Nasrani ini ya. Ya. Ya, maaf ya, ini dari Yahudi ya. Jadi Rafi' bin Harimalah ini dari Yahudi. Maka berkatalah Rafi' bin Harimalah, nah dia pendeta Yahudi nih, maaf ya. Beliau pendeta Yahudi. Kemudian pendeta Yahudi ini berkata, "Ma antum ala syai'in." Kalian ya tidak ada apa-apanya wahai Nasrani gitu ya. Kalian tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Ini kata pendeta Yahudi. Maaf ya, ini Rafi' bin Harimalah ini pendeta Yahudi. Ya. Wa kafara bi Isa wal Injil. Kemudian dia kafir, ingkar terhadap Nabi Isa dan Injil. Maka dalam keyakinan Yahudi Pak, ya Nabi Isa itu lahir dari anak zina kata mereka. Jadi Bunda Maryam atau kata orang Kristen itu Bunda Maria itu, kalau menurut orang Yahudi, Nabi Isa itu lahir ada ayahnya, tapi ayahnya itu hasil na'udzubillah. Ini kekufuran mereka seperti itu. Mereka kafir kepada Nabi Isa, sebagaimana orang Kristen Pak kafir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam lah yang menerima semua nabi itu. Sementara orang Yahudi Pak, mereka kafir, mereka menganggap mana lahado ya.
Isa itu ada ayahnya, tapi ayahnya adalah hasil zina. Ya. Mereka menuduh ya ibunda Maryam alaihissalam berzina, dan itu adalah sebuah kedustaan dan kekufuran. Karena ibunda Maryam itu betul-betul wanita yang suci, yang tidak disentuh oleh seorang laki-laki pun. Dan Allah menciptakan ruh bagi beliau, maka terlahirlah Nabi Isa tanpa ayah, dari ruh ciptaan Allah, bukan dari ruh bagian dari zat Allah sebagaimana keyakinan orang Kristen. Ruhum ya, ruhullah itu artinya ruh ciptaan Allah. Karena tidak setiap yang disandarkan kepada Allah itu sifat Allah enggak. Contoh naqatullah. Apa arti naqatullah, Pak? Onta betinanya Allah. Nah, jangan kita bilang onta betina itu dari Allah itu. Dari roh Allah, dari zat Allah. Sudah kekufuran itu. Artinya onta betina ciptaan Allah. Itu dalam bahasa Arab ya, dalam pemahaman ulama Ahlussunnah, penyandaran kepada Allah itu namanya Pak idhofatut tasyrif. Apa yang maksud dengan idhofatut tasyrif itu, Pak? Penyandaran yang bermakna kemuliaan. Artinya setiap makhluk yang disadarkan kepada Allah mulia makhluk itu. Seperti Baitullah. Bait itu artinya apa, Pak? Rumah. Rumah disadarkan kepada Allah, rumah Allah. Sehingga rumah itu menjadi mulia. Karena disadarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah juga. Abdun itu makhluk, hamba artinya. Ketika hamba itu disandarkan kepada Allah, jadilah mulia. Jadi Nabi Muhammad itu punya dua titel, punya dua laqab, gelar. Yang pertama Abdullah, ya, hamba Allah. Itu mulia itu. Setiap makhluk yang disandarkan kepada Allah mulia, kecuali makhluk itu disandarkan kepada Allah karena keburukannya, ya, karena kebejatannya. Seperti apa, Pak? Seperti aduullah, musuh Allah gitu ya. Artinya itu memang secara makna memang bukan sesuatu yang mulia ya. Karena itu musuh, seperti syaitan, iblis, orang kafir ya kan, para dukun-dukun ya, para penyihir ya, sahir gitu. Itu pada dalam Islam namanya aduullah, musuh Allah. Hanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi setiap makhluk yang baik yang disadarkan kepada Allah ini memberikan makna pemuliaan kepada makhluk itu. Karena segala sesuatu yang disadarkan kepada Allah dua makna penyandaran itu, Pak. Yang pertama penyandaran antara penyandaran makhluk kepada Khaliq. Makhluk ciptaan disandarkan kepada Sang Pencipta. Itu yang pertama. Kemudian penyandaran antara sifat dan yang disifati. Idhofatus sifati ilal mausuf istilahnya. Penyandaran sifat kepada yang disifati. Contoh, yadullah. Yad itu sifat, Pak. Sifat Allah. Ada Allah punya sifat ya. Kalau bahasa kita terjemahannya tangan. Jadi Allah punya sifat tangan. Namun tangan yang berbeda dengan makhluknya. Karena sesuatu apapun yang Allah tetapkan pada dirinya dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasulnya dalam hadis sahih, wajib kita menetapkan. Kemudian Allah juga punya sifat wajah. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang di atas bumi akan binasa dan yang akan kekal adalah wajah Tuhanmu, wajah Allah. Jadi Allah punya wajah, betul. Wajah yang berbeda dengan makhluknya. Seperti itu pemahaman kita. Siapa yang menetapkan Allah punya wajah? Ya Allah dewe yang bilang. Kan ayat Allah itu. Jadi Ahlussunnah itu gampang akidahnya, Pak. Menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa menyamakan dengan makhluk. Gampang. Nah, yang mujassimah, yang musyabbihah, yang mumassilah, yang orang yang menjisimkan Allah, itu kalau mereka mengatakannya, kata Imam Ibnu Jauzi, kalau mereka mengatakan Allah punya tangan, lillahi yadun kayadi, Allah punya tangan seperti tanganku, itu yang mujassimah itu. Maka banyak orang yang salah tuduh, Pak. Dituduhnya kita Ahlussunnah yang menetapkan apa yang Allah tetapkan, orang yang menjasadkan Allah, punya jisim. Allah itu ya punya jisim gitu. Kita tidak mengatakan Allah punya jisim, enggak. Namun kita mengatakan Allah punya tangan. Kenapa? Karena Allah dewa yang bilang gitu ya.
Sebagaimana ya ketika dalam Al-Qur'an Pak ya, ketika Allah berfirman kepada iblis, "Ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Apa yang menghalangi engkau iblis untuk sujud terhadap apa yang telah aku ciptakan biyadayya, dari kata yadun, tangan. Dengan makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Artinya Allah sendiri bilang Allah punya tangan. Lantas kemudian kita bilang salah. Berarti kita lebih hebat dari Allah dong, kan gitu. Orang yang menolak apa yang Allah telah tetapkan. Inilah akidah Ahlussunnah. Hadirin, inilah akidahnya Imam ya Ad-Darimi. Ya. Kemudian Imam Ahlu Hadis yang lainnya, Imam Abu Daud ya, dan yang lainnya, Imam Al-Bukhari juga. Bahkan Imam Al-Bukhari ya dalam kitabnya Af'al ya, Khalqu Af'al Ibad itu Pak, beliau mengatakan Allah punya sifat kalam, berbicara. Dan Allah berbicara dengan suara, dengan huruf. Jadi Al-Qur'an yang kita baca sekarang betul-betul itulah kalam Allah. Sekarang datang orang yang terpengaruh oleh filsafat dari ahlul kalam ya. Apa kata mereka? Al-Qur'an firman Allah itu Pak, kalamullah itu tanpa huruf katanya. Jadi huruf yang kita baca sekarang itu makhluk. Nauzubillah. Itulah yang diingkari oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad disiksa oleh rezim di waktu di masa beliau oleh Al-Ma'mun ya, yang terpengaruh oleh Mu'tazilah, menyiksa beliau, memaksa beliau untuk mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran yang kita baca nih Pak ya, yang mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu makhluk katanya. Nauzubillahi min dzalik. Akhirnya apa? Beliau rela untuk dicambuk untuk mempertahankan Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'anu hurufun wa sautun. Al-Quran itu huruf Arab itu memang itulah Al-Quran. Nah, dan suara. Karena Allah berfirman dengan suara, sehingga suara Allah itu didengar oleh Nabi Musa, dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa. Allah yang berbicara, fa'il pelakunya Allah. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya, dengan bahasa Nabi Musa, dan Allah mampu untuk berbicara dengan bahasa apapun. Orang filsafat mengingkari, orang ahlul kalam dari Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah menolak Allah berbicara dengan bahasa, kata mereka. Menurut mereka Allah mesti bisu. Iya. Kalau berbicara itu makhluk, kata mereka. Persis subhat mereka seperti subhatnya orang Jahmiyah. Bahkan orang Jahmiyah mengatakan apa Allah itu tidak punya sifat, katanya. Allah tidak punya nama. Kalau kita katakan Allah itu punya nama, punya sifat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Begitu juga syubhat mereka. Allah itu tidak berbicara dengan suara. Kalau kita katakan Allah berbicara dengan suara, berarti berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu tidak punya tangan, kata mereka. Meskipun Allah sendiri yang bilang punya tangan, karena mereka lebih mengedepankan akal mereka. Karena menurut Aristoteles ya, yang namanya Tuhan itu Pak, dia tidak dia tidak bergerak statis, kemudian juga tidak berbicara. Nah, itulah akal asal muasal daripada akidah ahli filsafat dan ahli kalam. Kalau Ahlussunnah tidak, mereka mengambil akidahnya dari pemahaman generasi salaf, Rasul dan para sahabat. Apa yang diyakini oleh Rasul itu mereka yakini. Dan Nabi Pak, ketika menyampaikan firman Allah punya tangan Pak, Nabi tidak mengatakan itu bukan tangan, kita tidak tahu maknanya, tidak. Namun Nabi menyampaikannya dengan bahasa Arab, yang bahasa Arab itu dipahami maknanya. Karena ada dua Pak, penyimpangan orang Asy'ariyah, mereka mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala itu sifat tangan itu Pak, yang pertama mereka tafwid maknanya, artinya tidak ada makna, mereka tidak tahu. Yang disebut dengan istilah oleh para ulama tajhil, mereka tidak mau tahu. Yat. Bahkan yang ekstrim itu Pak, mereka mengatakan terjemahan depa itu salah, kata mereka. Karena yat itu tidak boleh diterjemahkan. Nah, karena mereka menganggap itu ayat-ayat mutasyabihat, katanya. Padahal itu bukan
mutasyabihat itu Pak. Ayat mutasyabihat itu dalam Al-Sunnah. Seperti alif lam mim itu ya. Makanya dalam tafsir ulama alif lam mim, alif lam ra itu yang ayat mutasyabihat. Tapi kalau ikan ayat tentang sifat-sifat Allah enggak, itu muhkam, jelas maknanya. Namun bagaimananya itu yang mutasyabihat, kaifiyatnya. Bagaimana sih bentuk tangan Allah? Itu enggak boleh, Pak. Itu hanya Allah yang tahu itu, ya kan? Nah, itu yang mutasyabihatnya, kaifiyahnya, bukan maknanya. Kalau maknanya kita pahami sesuai dengan bahasa Arab. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini terkait dengan sifat-sifat Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali kita kepada cerita tadi perdebatan antara pendeta Yahudi Rafi' bin Harimalah ini. Ya, dia mengingkari kenabian Nabi Isa, wa kafara bi Isa. Wal Injili, dan dia juga kafir kepada Injil, ya. Wa qala rajulun min ahli Ansar min ahli Najran. Kemudian Nasrani dari Najran ini membalas, ya, berkata pula dia lil Yahudi minan Nasara lil Yahudi, terhadap orang Yahudi yang mengingkari Nabi Isa ini. Dia mengatakan ma antum ala syai'in. Ya, kalian juga tidak berada di atas kebenaran apapun. Kalian juga kafir, kata orang Nasrani membalas. Wajahada bi nubuwata Musa. Kemudian orang Nasrani ini ya mengingkari, menolak kenabian Nabi Musa. Wa kafara bit Taurah, dan dia kafir, ingkar terhadap Taurat. Fa anzalallahu fi dzalika min qaulihima. Kemudian Allah menurunkan ya surat ini Pak ya. Surah Al-Baqarah ayat 113 ini karena atau disebabkan pertikaian antara dua Nasrani. Dan inilah diantara asbabun nuzul ayat ini, sebab turunnya ya surah Al-Baqarah ayat 113 ini. Fa anzalallahu fi dzalika min qaulihima. Atas kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini Pak ya, disebabkan ucapan mereka berdua antara kelompok Nasrani dan Yahudi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Berkata orang Yahudi, ya, orang Nasrani itu tidak ada apa-apanya, tidak berada di atas kebenaran apapun, sesat mereka, kafir gitu. Wa qalatin nasara, dan berkata orang Nasrani, laisatil yahudu ala syai'. Orang Nasrani ya, orang Yahudi juga mengatakan ya, orang Nasrani itu tidak berada di atas kebenaran apapun. Wahum yatlunal kitab, sementara mereka membaca kitab mereka masing-masing. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan di sini, qala inna kullan yatslu fi kitabihi tasdiqa man kafara bihi au ay yakfurul yahudu bi Isa wa indahum at-Taurah wa fiha ma akhadha Allah alaihim ala lisani Musa bit tasdiqi bi Isa. Wa fil Injili ma jaa bihi Isa bitasdiqi Musa wa ma jaa minat Taurati min indillah. Kata beliau yang artinya setiap dari Yahudi, dari Nasrani dan Yahudi ini ya, mereka dia membaca fi kitabihi ya, dalam kitab mereka masing-masing. Orang Yahudi membaca Taurat, orang Nasrani membaca Injil. Mereka membaca tasdiqo man kafara bihi, kebenaran orang yang mereka ingkari. Ai yakfurul yahudu bi Isa, orang Yahudi kafir terhadap Nabi Isa. Wa indahum Taurat, mereka punya Taurat, mereka baca Taurat. Wa fiha, dalam Taurat yang mereka baca tersebut, ma akhadallahu alaihim ala lisani Musa bitasdiqi bi Isa. Mereka telah tahu Pak ya, mereka telah mengambil berdasarkan lisan atau ucapan dari Nabi Musa dalam Taurat, menyuruh mereka untuk membenarkan beriman kepada Nabi Isa. Akan tetapi karena mereka menuruti hawa nafsu, mereka tidak mengamalkan isi kitab yang mereka baca. Itu yang terjadi. Bahkan dalam Injil Pak, yang asli itu Pak, sudah diterangkan akan datang Nabi Muhammad SAW. Kebenaran Nabi Muhammad. Namun karena rasa hasad, ya, ketidaksenangan, rasa dengki dalam hati-hati pendeta mereka,
mereka menghapus itu. Nah, sehingga mereka ya menjual ayat Alkitab mereka itu Pak ya. Demi apa? Ya demi untuk menyesatkan pengikutnya, gembalanya ya, jemaahnya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Demikian juga sebaliknya. Wa fil Injil, ya dalam kitab Injil itu ma jaa bihi Isa bitasdiqi Musa, telah datang ya pembenaran Nabi Isa terhadap Nabi Musa. Wa ma jaa minat Taurati min indillah. Kemudian ya Injil juga membenarkan bahwasanya Taurat itu dari sisi Allah. Namun mereka mengkafirkan ya sesuatu yang disuruh untuk diyakini dibenarkan dalam kitab mereka masing-masing. Wa kullun yakfuru bima fi yadi sahibihi, dan setiap mereka antara Yahudi dan Nasrani kufur ya terhadap apa yang di tangan ya temannya. Artinya di tangan orang Yahudi yaitu Taurat. Orang Nasrani kufur kepada Taurat, sebaliknya orang Yahudi kufur kepada Injil. Sementara umat Islam dapat. Umat Islam menyuruh kita bahkan termasuk rukun iman Pak ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Tidak sah iman kita umat Islam kalau kita tidak beriman kepada Injil. Tentu Injil yang asli Pak ya, yang original gitu ya. Dan tidak sah beriman kita kepada Allah kalau tidak kita beriman kepada Taurat, Zabur gitu ya. Akan tetapi kita meyakini kitab Injil itu Pak masa berlakunya sudah habis. Karena memang Injil hanya Allah turunkan kepada umat Nabi Isa saja. Demikian juga Taurat hanya berlaku untuk umat Nabi Musa saja. Sementara Al-Quran Pak adalah penyempurna untuk seluruh umat sampai hari kiamat. Itu kitab suci Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Islam itu adalah agama yang pertengahan, agama yang wasati, adil. Kalau istilah orang sekarang Pak, moderat lah gitu ya. Namun moderat pertengahan dalam pengertian yang benar. Karena orang liberal ngakunya moderat juga. Kami nggak mau mengkafirkan umat Islam karena Islam moderat itu, maaf, kami tidak mau mengkafirkan orang Kristen kata mereka. Karena kalau mengkafirkan Kristen itu ekstrim katanya, radikal. Karena yang moderat menurut versi mereka itu ya tidak boleh mengkafirkan orang kafir. Nah, yang kafir itu hanya orang yang tidak percaya sama Tuhan kata mereka. Sebagaimana yang diusung oleh siapa? Oleh Bapak Pluralisme Indonesia. Coba yang pernah dibaptis di gereja ada di YouTube itu Pak. Yang na'udzubillah ini biang kesesatan Indonesia itu Pak ya. Sosok itu. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ditambahnya agama satu lagi Pak ya. Di masa pemerintahannya dia menambah Konghucu ya. Termasuk agama yang diakui oleh negara. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik ya. Bahkan di masanya Pak ya diwajibkan kita salam itu tidak boleh assalamualaikum aja katanya. Harus pakai salam budaya. Salam apa lagi Pak? Banyak. Salam ya. Haleluya. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa ya yang dia campur adukkan ke dalam Islam itu. Dia yang mengatakan orang Nasrani itu enggak kafir katanya. Iya, na'udzubillah. Yang kafir itu yang tidak ada agama katanya. Ini luar biasa Pak. Ini pendangkalan terhadap akidah, penyesatan terhadap keyakinan umat Islam. Sehingga umat Islam mau dijadikan liberal. Semua agama sama. Itu ujung-ujungnya. Sesatlah kita Pak ya, kalau kita bilang semua agama sama, berarti kita lebih hebat daripada Allah dong. Ya kan? Karena Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah itu Islam saja. Kemudian ayat yang lain dalam surah Al-Imran juga Allah mengatakan wa may yabtaghi, dan siapa saja yang mencari ghairal islami dinan, selain Islam sebagai agama, falay yuqbala minhu, tidak akan diterima agama itu kata Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kalau tidak masuk Islam Pak, kalau tidak mati dalam keislaman, dia akan termasuk pasti menjadi orang yang rugi. Bukan kemungkinan lagi Pak, pasti rugi kalau orang mati tidak
di atas status muslim. Rugi itulah. Makanya Allah ya Pak ya mewasiatkan kepada kita dalam mukadimah yang sering kita sampaikan Pak. Ini wasiat Allah loh yang sering kita sampaikan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kata Allah. Tidak boleh kita mati. Ya kan? Sebelum dalam statusnya muslim. Muslim yang betul-betul menjalankan Islam. Jangan KTP yang apa agama Islam. Salat enggak. Ini na'udzubillah Pak ya. Karena sholat itu tiangnya Islam, rukunnya Islam. Yang namanya rukun Pak, kalau tidak dikerjakan rukun itu kan kalau kita bahasakan bahasa kita tiang lah ya. Bangunan dati tiangnya Pak, roboh dia, ya. Walaupun sudah punya tiang pun Pak ya, bangunan kalau terkena gempa, iya roboh juga gitu ya. Tergantung kekokohannya kan gitu. Maka iman ke Islam kita juga seperti itu, tergantung kekokohan kita menjaga sholat kita, ya kan, menjaga rukun-rukun Islam kita, menjaga puasa kita, dan alhamdulillah Pak, tidak lama lagi, kurang dari 2 bulan Pak, kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Harus bahagia kita. Di antara bentuk menyambut bulan Ramadan Pak dengan sukacita, masya Allah, deg-degan kita, ya Allah, Ramadan lagi ya Allah. Ini ada dalil, ini perintah Allah. Coba kita baca surah surah Yunus ayat 58. Coba ya Bang Dausi ya. Dibaca surah Yunus ayat 58 Pak ya. Coba ya. Itu dalil Pak ya, kita disuruh oleh Allah berbahagia. Termasuk bahagia ketika datangnya bulan suci Ramadan. Iya. Iya, artinya iya, jadi kata Allah Bapak, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, karena keutamaan dan rahmat Allah. Ramadan keutamaan apa? Iya, luar biasa keutamaan itu, keutamaan Allah untuk kita. Itu rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu. Hendaknya karena itu kalian berbahagia. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Ya, keutamaan Allah, rahmat Allah itu Pak, itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh mereka, oleh manusia, dari harta dunia. Lebih baik ya keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Maka kita harus Pak, wajib kita bergembira. Jangan pula kita ya Allah lapar lagi saya ini besok ya Allah ya. Lokak kena makan siang kan tidak boleh itu Pak ya. Kita roba mense kalau ada gitu ya. Kalau ada mense, mudah-mudahan tidak ada kalau di sini yang di luar sana Pak ya. Yang sukanya yang tidak puasa itu biasa seperti itu. Sehingga Pak saya pernah ditanya oleh ibu-ibu ya, Ustadz katanya, ya apakah termasuk kita ya mendukung orang tidak berpuasa kalau masain nasi buat suaminya tidak puasa di bulan Ramadan katanya. Maka jawabannya Bu, tergantung gitu ya. Kalau memang ibu memasak itu niatnya untuk mendukung suami tidak berpuasa, iya, itu termasuk ta'awun, kerjasama dalam perkara dosa. Tapi kalau seandainya ibu milih memasak karena takut atau menghindari percekcokan, karena suaminya mungkin galak gitu kan, kaget boleh jadi sudah tidak puasa berantem pula, jadi puasa ibu juga terganggu kan. Di puasa itu kan kita nggak hanya nahan lapar haus ya, kita juga nahan emosi, tidak boleh marah kan gitu kan. Gara-gara marah sama suami karena suaminya berang gitu Pak ya, karena tidak dimasai, boleh ibu memasak, namun niatkan untuk apa? Memilih kemudaratan yang terkecil. Karena dalam Islam itu Pak, kalau ada dua mudarat dalam kaidah fikih itu Pak ya, kita boleh memilih mudarat yang kecil. Bunyi kaidahnya irtikabu akhafid dararain, yang mengambil kemudaratan yang lebih kecil. Dua-duanya mudarat, ya kan? Tidak memasak untuk suami mudarat gitu ya. Memasak mudarat, kira-kira timbang. Ternyata kelihatannya kalau tidak memasak itu lebih besar ya. Puasa ibu terganggu karena dimarah suami, artinya bertengkar ya kan.
Kalau bertengkar bisa rusak pahala puasa kita, karena puasa itu Pak tidak hanya menahan makan haus, namun juga menahan emosi. Oke, kena marah suami ya terpancing gua emosinya kan gitu ya. Maka boleh ibu memasak, namun niatkan ya bukan untuk membantu suami tidak berpuasa, dan ingatkan suami dengan lemah lembut ya kan, bahwasanya tidak puasa itu termasuk dosa besar, karena puasa ini Pak hukumnya wajib dan termasuk salah satu rukun Islam. Wallahu taala alam bisawab. Karena ingat waktu bayar sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Pak Allah sampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.